Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Maraldina Suhelpi dari kelas MBS 3E, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kafalah. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu kafalah, langsung saja kita beralih pada pembahasan materi. Pembahasan pertama yaitu pengertian kafalah. Kata kafalah secara bahasa berarti damu atau gabungan. Sedangkan secara syara, kafalah bermakna penggabungan tanggungan seorang kafiil dengan tanggungan seorang asyiil untuk memenuhi tuntunan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pembahasan kedua yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 11 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang kafalah memutuskan dan menetapkan fatwa tentang kafalah. Yang pertama, ketentuan umum kafalah. 1. Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, rukun dan syarat kafalah. 1. Pihak penjamin. A. Baligh dan berakal sehat. B. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. 2. Pihak orang yang berutang. A. Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan B. Dikenal oleh penjamin. 3. Pihak orang yang berpiutang. A. Diketahui identitasnya. B. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. C. Akal sehat. 4. Objek penjaminan. A. Merupakan tanggungan atau pihak orang yang berhutang baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. B. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. C. Harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. D. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. E. Tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pembahasan ketiga yaitu aplikasi kafalah dalam lembaga keuangan syariah. 1. Kafalah bin nafs merupakan akad jaminan dari kafiil atau penjamin untuk menghadirkan diri seseorang pada waktu tertentu di tempat tertentu. Kafalah ini bukan merupakan kajian ekonomi Islam. Sebagai contohnya adalah seperti perkataan seseorang, aku menjamin untuk menghadirkan Kinan dalam pengadilan tersebut atau dalam acara tersebut. 2. Kafalah bit taslim. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan. 3. Kafalah al-munjaz. Pemberian jaminan dalam bentuk performance bond atau jaminan prestasi, suatu yang lazim di kalangan perbankan, dan hal ini sesuai dengan bentuk akad. 4. Bank garansi. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, badan, atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. 5. Syariah card. Kafalah ini dapat diaplikasikan dalam syariah card di samping menggunakan akad card, aria, atau ijarah. Kafalah dalam hal penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant dan atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. 6. Asuransi syariah atau takaful. Perusahaan asuransi merupakan pihak penanggung atau penjamin, sedangkan peserta asuransi adalah pihak tertanggung atau yang dijamin.
Sehingga dalam suatu asuransi terdapat perjanjian antar kedua belah pihak, di mana pihak yang terjamin diwajibkan membayar premi asuransi dalam masa tertentu. Lalu pihak menjamin akan mengganti kerugian jika terjadi sesuatu pada diri si terjamin. Itulah tadi beberapa pembahasan materi tentang kafalah yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Hatimah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi tentang kafalah. Satu pesan dari saya, setiap langkah kita dalam mencari ilmu adalah perjalanan menuju terang. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk menjadi lebih matang, dan setiap akhir dari sebuah perjalanan bukanlah sebuah titik, melainkan awal dari langkah yang jauh lebih gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.